kepada Ibrahim, aslim. Ibrahim mengatakan aslamtu li rabbil alamin, ya aku taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Islam yang benar. Sami'na wa ata'na, semua perintah dari Allah dikerjakan, tidak ada keraguan, tidak ada bimbang dan sebagainya, dikerjakan. Makanya redaksinya falamma aslama, ketika kedua-duanya ayah dan anak sudah tunduk dan patuh, sudah menunjukkan keislamannya. Dan keislaman yang ditunjukkan itu tidak hanya ucapan. Wa tallahu lil jabin, ini praktek langsung. Anaknya sudah direbahkan di atas pelipisnya, ya, direbahkan, sudah dijatuhkan dan diletakkan di atas pelipisnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, ketika itulah datang seruan dari Allah. Kami panggil dia, kami seru dia, kata Allah, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Karena dia sudah menunjukkan bukti ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala langsung merespon. Karena Allah Ta'ala memang bukan Tuhan yang haus darah gitu. Bukan Tuhan yang menghendaki keburukan bagi hambanya. Tidak pernah. Setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Tidak pernah Allah menginginkan hambanya menjadi teraniaya, tersiksa, berat dan sebagainya. Tidak. Allah Ta'ala menghendaki kebaikan. Kalaupun Allah memerintahkan sesuatu, itu merupakan ujian dan pasti akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita semuanya. Makanya langsung Allah Ta'ala mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, cukup sudah, engkau sudah membenarkan mimpimu, engkau sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan memberikan balasan, kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini hanya ujian yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami gantikan dia, yakni Ismail, dengan sembelihan yang besar, yaitu kambing kibas. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan ruwiya annahu amarra as-sikina biquwwatihi ala halq, dia sudah meletakkan pisau itu di atas tenggorokannya, ya, sudah dijalankan itu, cuma nggak mempan, nggak pernah bisa menyembelih. Pisau itu, ya, tidak pernah bisa membuat luka kepada leher Ismail alaihissalam, karena ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana api tidak membakar jasadnya Ibrahim, Allah juga berkuasa membuat pisau itu tumpul. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa qala Ibnu Abbas, فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شكه قال الابن, ketika sudah siap untuk disembelih, si anak itu berkata, kata Ibnu Abbas, ya abadi ushdud ribati hatta la abtarib, ikat kuat-kuat ikatannya biar aku tidak bergerak-gerak, hatta la abtarib. Ini katanya siapa? Ini Ismail sendiri bilang kepada ayahnya. Jadi kita bayangkan bagaimana ini Ismail adalah orang yang sangat patuh, orang yang luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikat kuat-kuat biar tidak goyah. Waquf thiyabak li'alla yantadih 'alaiha syai'un min dami fatarahu ummi fatahzu. Katanya dia, lipat pakaianmu agar tidak ada darah yang muncrat ke pakaianmu. Khawatir nanti kalau muncrat itu terlihat oleh ibu. Jadi kalau pulang nanti bisa kelihatan oleh ibu bisa sedih kalau melihat darahnya. Hati-hati. Jadi suruh lepit. Ini diajarkan oleh siapa? Anaknya Ismail alaihissalam. Wa ahidda syufratak wa asri' biha ala halqi liyakuna al-mautu ahwana alayya. Dan tajamkan pisaunya dan cepat goreskan sehingga kematian ini menjadi lebih mudah bagiku. Diajarkan Ibrahim alaihissalam. Wa idza ataita ummi
faqri'ha minni salam, dan kalau engkau sudah pulang ke rumah tolong sampaikan salamku kepada ibu. Ini luar biasa. Ismail alaihi salam mengatakan semacam ini. Makanya benar kalau disebutkan fabasyarnahu bi ghulamin halim, betul-betul seorang anak yang halim. Wa in ra'aita an tarudda qamisi 'alaiha faf'al fa innahu 'asa an yakuna aslalaha 'anni. Ya, kalau engkau ingin membawa pakaianku, enggak apa-apa, bawa aja. Barangkali ini bisa menjadi pengganti, pelipur lara bagi ibu nanti, sebagai ganti dariku. Jadi Ismail enggak ada, ini bajunya yang ada. Faqala lahu Ibrahim, ni'mal 'aunu anta ya bunayya 'ala amrillah. Sungguh sebaik-baik penolong dalam menjalankan perintah Allah engkau wahai anakku. Jadi memang ada anak yang menjadi musuh bagi kita karena dia menghalangi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi ada anak yang justru mendorong kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita punya anak yang semacam itu, ya. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, selamat pada untuk Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Baru sesudah itu wa basyarnahu bi Ishaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita dan memberikan manfaat atas apa yang kita bahas pada malam hari ini, dan mudah-mudahan pula kita bisa mengamalkan. Di antara pelajaran yang paling berharga dari sini adalah pengorbanan, dan di antara bentuk pengorbanan itu adalah berkorban, ya, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memotivasi kita semuanya, kalau kita punya harta kelapangan hendaknya kita berkorban. Man kana lahu sa'atan wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Kalau ada orang yang punya kelapangan, kemampuan, tapi dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan musola kita, dengan tempat salat kita. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah juga memberikan rangsangan kepada kita bahwa orang yang berkorban nantinya dia akan mendapati tanduknya, kukunya, bulunya, rambutnya semuanya akan hadir nanti di yaumil qiyamah sebagai bukti atau saksi buat dia nanti di yaumil qiyamah. Dan darah yang mengalir itu sebelum tumpah ke tanah itu sudah mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban ini memang luar biasa. Setiap bulu itu akan digantikan oleh Allah dengan hasanah, dengan kebaikan. Jadi